Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya, alat tulisnya, dan jangan lupa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, kalian mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang terakhir, dengan diskusi, kalian mampu menyebutkan cara memelihara organ pernafasan. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba, secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir yang menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kalian berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kalian lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurut kalian, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Baik anak-anak yang terkasih, di situ ada gambar orang yang sedang mendorong sepeda, berjalan kaki, dan pada intinya memakai masker. Apa yang terjadi? Oke, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida,
dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisinya kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini akan dipaparkan beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya seperti bronkitis kronis. Keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dan mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melindungi diri dari kabut asap? Bagaimana caranya? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar ruangan atau rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau yang disebut PHBS seperti makanan-makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita berlatih dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Kata tanyanya apa? Pertanyaannya yang ada dalam buku, contohnya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Supaya lebih jelas, Bapak berikan contoh yang kedua. Menggunakan kata tanya apa?
Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Jawabannya adalah kabut asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Begitu. Jadi kalian buat pertanyaan dari kata tanya yang disediakan, kemudian juga jangan lupa jawabannya. Nah, kata tanyanya apa, kemudian siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Paham ya anak-anak? Ini tugas kalian, isi atau tulis di buku tematiknya. Nah, mari kita diskusikan dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, disebutkan beberapa cara memelihara organ pernafasan. Diskusikan ya. Kemudian marilah kita renungkan mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan selamat belajar.